Halo semuanya, selamat datang kembali di Infect. Dengan saya Jalin Laurentius Morangkir yang akan menjadi moderator untuk episode kali ini. Jadi teman-teman, topik pembahasan kita kali ini seru banget loh teman-teman, dan pastinya relevan juga untuk kita semua. Dan juga di sini kita akan membahas banyak, mulai dari pengertian dan masih banyak lagi. Dan tentunya kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang tentunya keren-keren. Yuk langsung saja kita perkenalan dengan narasumber kita hari ini. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Baik. Boleh perkenalkan dirinya? Halo, nama saya Rimin Tebenu. Saya mahasiswa keperawatan tingkat 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Sabatini, mahasiswa keperawatan tingkat 1. Dengan yang sudah saya jelaskan tadi, topik kita kali ini sangat menarik, yaitu mengenai otitis atau infeksi telinga. Di sini kita akan kupas tuntas mengenai pengertian otitis, jenis-jenis, gejala-gejala yang harus kita waspadai, dan masih banyak lagi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Sebenarnya otitis itu apa sih? Nah, otitis ini sebenarnya ada banyak jenisnya. Tapi kali ini kita akan membahas lebih fokus ke otitis media. Apa itu otitis media? Otitis media itu biasanya infeksi yang terjadi pada telinga bagian tengah. Lebih tepatnya di gendang telinga bagian belakang. Nah, ini biasanya terjadi karena ada bakteri atau virus yang menyerang telinga kita sehingga terjadi peradangan pada area itu. Nah, jenis-jenis otitis media ini ada dua. Yang pertama, otitis media akut atau biasa kita sebut OMA, dan otitis media efusi atau biasa kita sebut OME. Oke, jadi teman-teman, bagi yang mengalami sakit telinga, terutama lokasinya itu ada di gendang telinga bagian belakang, jangan dianggap sepele ya teman-teman. Segera periksakan kondisi teman-teman sekalian ke dokter agar mendapatkan penanganan yang cepat dan juga tepat. Lanjut saja kita ke pertanyaan berikutnya. Kak, jenis-jenis otitis media itu apa aja sih Kak yang perlu kita ketahui? Oke, jadi jenis otitis ini ada banyak ya. Seperti yang tadi sudah disebutkan, ada otitis media akut. Otitis media akut ini adalah infeksi secara tiba-tiba dengan gejala peradangan, kemerahan, demam, dan juga nyeri pada telinga. Nah, ini biasanya disebabkan oleh bakteri. Lalu yang kedua, ada otitis media efusi, yaitu penumpukan cairan pada bagian telinga bagian tengah yang dapat menghambat pendengaran. Yang ketiga ada otitis media suprasif kronis, yaitu infeksi yang lebih dari 2 bulan dan juga dapat menghambat pendengaran. Lalu yang terakhir ada otitis media adesif, yaitu infeksi dengan jangka waktu yang lama dikarenakan adanya jaringan parut pada telinga bagian tengah. Tentunya juga dapat menghambat pendengaran. Baik teman-teman infeksi sekalian, bagi kita atau teman-teman yang mengalami gejala-gejala yang sudah dijelaskan tadi, jangan pernah dianggap sepele ya teman-teman. Karena otitis media ini jika dibiarkan akan merusak kesehatan kita dan juga akan memperburuk keadaan kita tentunya ya. Lalu Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena otitis media ini? Faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan seseorang terkena otitis media ini adalah faktor usia dan juga ada faktor riwayat keluarga. Ada juga faktor yang menyebabkan otitis media ini mungkin sering terkena paparan asap rokok. Dan juga ada salah satu faktor yang tidak kalah penting, yaitu faktor sosial ekonomi yang rendah. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Dan jadi kita tuh tahu ya betapa pentingnya mengetahui faktor resiko agar kita tuh dapat mencegah otitis media ini. Nah Kak, kita kan sebagai perawat nih, apa saja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mendiagnosis otitis media ini? Oke, kita sebagai perawat yang kita perlu lakukan untuk mendapatkan diagnosanya, tentunya kita mulai dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Lalu kita lanjut dengan otoskopi untuk mengecek kondisi telinga kita. Lalu, pada anak-anak yang belum bisa berbicara,
biasanya mereka menunjukkan dari gejala mereka yaitu suka menarik-narik telinga mereka dan biasanya mereka menangis tanpa alasan yang jelas. Nah teman-teman, ini bukan hanya ditujukan kepada anak-anak ya, tetapi untuk segala usia. Memang ini dikhususkan untuk anak-anak karena anak-anak itu lebih rentan, terutama anak-anak dengan umur di bawah 2 tahun. Lalu untuk teman-teman sekalian yang di sekelilingnya ada anak kecil dan terkhususnya kepada orang tua, harus peka terhadap tanda-tanda ini. Dan untuk pertanyaan terakhir Kak, bagaimana pengobatan atau penanganan dari si otitis media ini? Baik, pengobatan adalah hal yang perlu kita ingat dan perlu untuk kita pahami. Jadi pengobatan otitis media ini biasanya dilihat dari jenis dan juga seberapa infeksi yang terkena. Dan juga pengobatan otitis media ini menggunakan antibiotik, tetapi ada juga beberapa yang perlu menggunakan obat dan juga ada tindakan medis khusus. Dan untuk pemberian antibiotik untuk anak usia di bawah 2 tahun, biasanya jika mereka mengalami demam yang tinggi dan juga ada terkena infeksi pada kedua telinga sekaligus. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita dengarkan tadi, segeralah pergi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat jika kita mengalami tanda-tanda infeksi telinga. Dan juga tanda-tanda infeksi telinga di anak-anak seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Yola tadi, anak-anak itu akan nangis secara terus-menerus, lalu menarik-narik telinganya dan juga akan mengalami demam. Dan dengan diagnosis dan pengobatan yang tepat, maka akan meminimalkan resiko dari komplikasi dan juga akan mendukung dalam hal pemulihan. Teman-teman gak terasa ya, kita sudah di penghujung acara, kita sudah mendapatkan banyak informasi dari kakak-kakak kita di sini. Semoga informasi yang telah diberikan kakak-kakak kita ini dapat menambah pengetahuan kita dan menambah wawasan pengetahuan kita, terutama dalam hal menjaga kesehatan. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah memberikan kita ilmu yang sangat baik hari ini, dan juga kepada teman-teman Infek yang sudah setia menonton episode kali ini. Saya Jelin Laurencia Semrangkir dan narasumber kita hari ini. Saya Ribbon Tebenu. Saya Yolanda Sabatini. Kami pamit undur diri. Dan jangan lupa ya teman-teman, otitis media ini bukanlah hal yang sepele. Kita harus peka terhadap gejala-gejalanya dan juga segera cari penanganan yang tepat. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di episode Infek berikutnya, dan tentu saja dengan tema yang tidak kalah menarik lainnya. Stay tune dan selalu ingat ya teman-teman, Real Talk, Real Health.